Oke, kembali lagi di kesempatan kali ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Agung Usmana. Saya ada mahasiswa dari Universitas Kampus Mercubuana dari Fakultas Ilmu Komputer, mengambil program studi Teknik Informatika. Nah, di kesempatan kali ini video ini berisikan tentang jawaban dari soal ujian akhir semester daripada mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Kapita Selekta. Dimana di mata kuliah ini dosen untuk pengampu di mata kuliah ini yaitu Ibu Sariwati Rahayu STMMSI. Nah, di sini ada beberapa soal yang akan saya jawab sebagai soal daripada ujian akhir semester pada mata kuliah Kapita Selekta ini. Di sini ada 4 pertanyaan, kita jawab dari satu persatu ya. Yang pertama yaitu pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan Big Data? Kemudian sebutkan contoh aplikasi analisis Big Data dan juga jelaskan cara kerjanya. Pertama saya jelaskan Big Data terlebih dahulu. Nah, di sini perlu diketahui Big Data sendiri adalah merupakan sebuah kumpulan data yang begitu sangat kompleks dan juga besar. Dengan jumlah data yang sangat besar tersebut menjadikan software data pemrosesan yang sifatnya tradisional tidak bisa memproses dengan baik. Istilah lain mengenai pengertian Big Data itu sendiri merupakan tindakan memanfaatkan berbagai informasi dan berbagai sumber yang nantinya digunakan untuk menemukan suatu keputusan yang sangat baik, bahkan dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan. Kemudian Big Data adalah terobosan baru dalam hal pengolahan, penyimpanan, dan analisis data dari berbagai sumber dengan jumlah yang besar. Software yang digunakan untuk memproses Big Data ini tidak bisa dilakukan dengan software database biasa, perlu menggunakan software khusus karena begitu banyaknya data yang harus diolah. Kemudian Big Data ini juga digunakan pada berbagai lini bisnis. Dan tidak hanya berkutat pada besarnya data, analisis dari Big Data ini bisa diambil untuk mendapatkan hasil dan pengambilan keputusan, serta menjadi sebuah strategi dalam bisnis agar tidak menjadi keliru. Kemudian cara kerja daripada Big Data ini sendiri, yang pertama yaitu adanya integrasi data. Integrasi data jika dibandingkan dengan data-data yang masih tradisional, yang bisa ditangani dengan cara ETL, atau biasa kita sebut extract, transform, dan load. Nah, cara pengolahan Big Data jauh lebih rumit dari itu. Alasannya karena Big Data terdiri dari sekumpulan input yang berbeda-beda dan harus diproses sebelum benar-benar bisa diolah. Misalnya nih, kamu bisa mengumpulkan data berupa komentar konsumen di ruang publik, data foto-foto konsumen dengan produkmu di media sosial, atau bahkan trafik di laman web dan media sosialmu. Setelah memproses dan membuat format yang seragam, itulah baru kamu bisa menyodorkan data tersebut kepada analisis bisnismu. Nah, jadi data itu mesti diintegrasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua di manage. Manage ini untuk bisa memanage data yang benar, faktor yang terpenting yang tidak bisa kamu lupakan adalah caramu menyimpan data tersebut. Pilihannya memang sangat banyak. Tapi bagi kamu yang memiliki dana terbatas, tentu cloud storage, penyimpanan cloud merupakan salah satu solusinya. Kemudian yang ketiga, analisis data. Analisis data ini bagaimana kita menganalisis data dari data yang telah kumpulkan. Nah, software olahan data tradisional tidak mampu nih mengolah big data yang begitu besar dan kompleks. Kita harus membuat sebuah pemodelan data menggunakan machine learning ataupun AI sehingga bisa dianalisis dengan baik. Bila data dianalisis dengan baik, maka dapat menemukan banyak penemuan baru atau banyak insights ataupun strategi yang dapat digunakan untuk sebuah strategi bisnis ataupun pengambilan keputusan. Contoh dari penggunaan Big Data ini yaitu penggunaan internet. Nah, disebutkan bahwa Big Data kerap ditemukan pada pengguna internet di setiap harinya. Hal ini dikarenakan peran Big Data dalam mengakses berbagai mesin pencarian guna menemukan informasi yang dibutuhkan setiap harinya. Semua data yang dicari tersebut nanti akan disimpan dalam mesin pencarian dalam bentuk Big Data. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu, apakah ini masuk dengan mobile application? Kemudian berikan contoh aplikasi, arsitektur, dan cara kerjanya untuk mobile application di industri finansial dan perbankan. Mobile application adalah proses pengembangan aplikasi untuk perangkat genggam seperti PDA, sistem digital perusahaan, ataupun telepon genggam. Aplikasi ini sudah ada pada telepon selama manufaktur. Jadi pada saat pembuatan sudah ada dan bisa di-download oleh pelanggan dari toko aplikasi dan dari distribusi perangkat lunak mobile platform yang lain. Contohnya mungkin mobile application saat ini yang kita gunakan yang ada di Play Store. Ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang di Play Store itu merupakan mobile application.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh aplikasi arsitektur dan cara kerja untuk mobile application di industri finansial dan perbankan atau perbankan. Salah satu contoh dari mobile application di industri finansial yaitu aplikasi yang digunakan di bank-bank ataupun biasa disebut dengan mobile banking. Mobile banking tersebut ada di beberapa bank. Nah, di mobile banking tersebut kita dapat menikmati berbagai layanan atau fasilitas yang ditawarkan untuk melakukan transaksi perbankan. Tentunya dengan arsitektur yang telah dibuat sedemikian rupa dan dibuat secara aman, serta dibuat untuk pengamannya, yaitu menggunakan kode OTP ataupun menggunakan token. Jadi transaksinya dijamin untuk keamanannya. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu bagaimana menurut Anda tata kelola organisasi yang telah dilakukan di perusahaan Anda ataupun di perusahaan atau instansi tempat Anda bekerja saat ini. Kemudian jelaskan dalam konteks profesionalisme bekerja atau aktualisasi lebih dari yang ditentukan versus apresiasi. Di sini saya bekerja di sebuah perusahaan bergerak di bidang perbankan, di mana perusahaan ini selalu berupaya untuk selalu memperkuat integrasi tata kelola perusahaan dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip daripada tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan usahanya dengan mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga memberikan nilai tambah. Kemudian perusahaan saya juga selalu memperkuat integrasi tata kelola dan berkomitmen meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan usaha dengan mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga memberikan nilai tambah. Nah, di sini perusahaan saya itu bergerak di bidang perbankan, di mana banyak sekali peraturan-peraturan dan juga prinsip-prinsip yang harus diikutin. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan konsep wireless networking, berikan penjelasan mengenai perancangan jaringan wireless local area network atau LAN, termasuk arsitektur dan juga cara implementasi dari sisi software dan juga hardware. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari perancangan ataupun jaringan dari LAN itu sendiri. Nah, jaringan lokal atau local area network adalah sekumpulan dua atau lebih komputer yang berada dalam batasan jarak lokasi satu dengan yang lain, yang saling terhubung langsung dan tidak langsung, dan dibedakan atas cara komputer tersebut saling terkoneksi, baik secara logik maupun fisik. Komputer dalam sebuah LAN bisa berupa PC, kemudian mini komputer, mainframe, ataupun hardware lainnya dengan arsitektur yang berbeda. Walaupun ada batasan dalam setiap mesin untuk saling terkoneksi dengan mesin lain berupa batasan fisik dan logik. Kemudian sebuah PC atau komputer dalam sebuah LAN disebut sebagai node. Node biasa berupa server atau workstation yang kadang juga disebut sebagai station saja. Kemudian mini komputer mainframe berfungsi sebagai host untuk sebuah DAM terminal ataupun PC. LAN yang mengkoneksikan node melalui jaringan publik telepon atau dedicated biasa disebut dengan wide area network. Node terkoneksi ke jaringan melalui Network Interface Card atau NIC atau Network Adapter. NIC diinstal di expansion slot komputer. Beberapa vendor komputer membuat NIC yang sudah terpasang onboard di dalam papan induknya. Nah, NIC ini terkoneksi ke jaringan secara langsung dan tidak langsung. Setiap node minimal mempunyai satu interface. Tidak tertutup kemungkinan sebuah node dipasang dua atau lebih interface untuk koneksi yang stimulan ke beberapa jaringan sekaligus. Kemungkinan ini menjadi salah satu solusi alternatif untuk menggantikan dedicated router dengan sebuah PC yang berfungsi sebagai router. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan daripada arsitektur. Nah, arsitektur jaringan terdiri dari perkabelan, topologi, metode akses, dan juga format paket. Arsitektur yang umum digunakan dalam jaringan adalah berbasis kabel elektrik. Melalui perkembangan teknologi optik ini, banyak digunakan juga serat kabel optik sebagai media alternatif beserta kelebihan dan kekurangannya. Arsitektur jaringan berada pada masa kondisi transisi. ARPANET, Ethernet, dan juga tokening merupakan salah satu contoh arsitektur lama yang akan segera digantikan dengan arsitektur lain dengan kecepatan lebih tinggi. Nah, arsitektur jaringan sekarang banyak dipakai meskipun dianggap obsolete, mendukung transmisi mulai dari 2,5 Mbps sampai dengan 16 Mbps. Kemudian arsitektur jaringan ini telah dikembangkan untuk kinerja yang lebih tinggi pada jaringan
ArcNet ditingkatkan menjadi ArcNet Plus 20 Mbps dan juga Ethernet ditingkatkan menjadi 1000 Mbps, 100 Mbps dan juga 1000 Mbps dengan nama Gigabit Ethernet. Dari segi perangkat keras, perangkat keras jaringan yang berbasis PC adalah komputer itu sendiri, kartu jaringan, kabel konektor, konsentrator kabel, pelindung, dan perlengkapan tambahan. Komputer yang dipakai dalam jaringan umumnya mempunyai spesifikasi kelas AT dengan prosesor 80386 ke atas. Kelas prosesor ini mampu memproses data dengan sistem arsitektur 32 bit untuk station dan juga DAM. Terminal bisa lebih rendah spesifikasinya. Kartu jaringan atau network interface card menjadi syarat utama komputer terhubung dengan sebuah jaringan. Setiap komputer minimal mempunyai satu kartu jaringan dipasang harus sesuai dengan SI. Kartu Ethernet tidak bisa dipasang di jaringan tokening. Umumnya kartu ArcNet dan juga Ethernet relatif lebih mudah dibandingkan dengan kartu tokening, sedangkan kartu slot optik jauh lebih mahal dibandingkan komputer itu sendiri. Kabel yang digunakan bervariasi sesuai dengan topologi logik jaringan. Kemudian konektor yang dipakai dalam jaringan harus sesuai dengan jenis kabel dan juga jenis NIC-nya. Selain perlengkapan fisik, dibutuhkan juga perlengkapan bantuan pengerjaan pemasangan kabel seperti crimper, avometer, dan juga network tester. Kemudian dari segi perangkat lunak jaringan terdiri dari driver interface atau NIC, sistem operasi jaringan atau network operating system, aplikasi jaringan, aplikasi manajemen, dan juga aplikasi diagnostik ataupun monitoring, dan aplikasi backup. Beberapa dari elemen-elemen ini terbundle dalam satu paket NOS dan sebagian terbentuk sebagai third party software. Driver menjembatani kartu jaringan dengan perangkat lunak, jaringan di sisi server maupun workstation. Driver kartu jaringan spesifik terhadap jenis kartu jaringan dan sistem operasi yang dipakai. Biasanya selain disediakan oleh vendor, pembuat kartu tersebut juga kadang disediakan oleh vendor sistem operasi jaringan. Jenis driver yang dikembangkan ada dua buah, yaitu Open Data Link Interface atau ODI dan juga Network Driver Interface Specification atau NDIS. Setiap workstation membutuhkan aplikasi NOS client untuk dapat berkomunikasi dengan si server tersebut. Network Aware Application adalah bundle aplikasi server yang didesain khusus untuk sistem jaringan. Aplikasi ini mempunyai sifat aware terhadap sistem jaringan seperti pencatatan akses dan juga penempatan akses tertentu. Mungkin sekian daripada penjelasan jawaban dari keempat soal tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.